Om Swastiastu, selamat jalan-jalan. Bertemu lagi dengan saya Alan. Nah, apa kabar nih kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Beralih ke desa wisata kali ini, saya akan mengunjungi Desa Budaya Kertalangu. Apa aja sih yang ada di desa ini? Ayo kita langsung aja ke tempat-tempatnya. Sebagai destinasi di tengah kota, Desa Budaya Kertalangu menjadi tempat terbuka hijau yang dijadikan tempat untuk menghilangkan kepenatan, sekaligus sebagai wisata edukasi. Di awal berdirinya tahun 2008 sampai 2011, keberadaan Desa Budaya Kertalangu sangat dikenal luas. Sayangnya, desa ini sempat meredup di tahun 2015. Banyak yang merindukan destinasi ini kembali bisa menampung warga yang ingin menikmati alam persawahan yang asri. Maka itu, ketika Imade Swana dipercaya sebagai Kepala Desa Kesiman Kertalangu, desa budaya ini kembali diberi nafas dengan membangun beberapa wahana baru untuk memberikan pilihan kepada pengunjung. Ia kembali menata areal jogging track mulai 2017. Areal jogging track ini, sebagai tempat jalan-jalan di areal persawahan dengan rute sekitar 1,1 km. Bahkan jogging track yang ditata, kembali memberikan kesempatan kepada usaha mikro kecil dan menengah, untuk menjajakan hasil karyanya, termasuk para petani yang menjual hasil pertaniannya langsung di tempat itu. Semeton, di sepanjang jogging track ini, ada petani yang menawarkan hasil panennya berupa sayur-sayuran seperti jagung dan lain-lain. Iya, ada kangkung juga, ada pisang. Nah, Semeton, sekarang saya berada di kawasan Detukat. Semeton tahu nggak sih kalau Detukat ini adalah restoran di Desa Budaya Kertalangu? Apa saja sih potensi yang ada di desa ini? Saya akan bertemu dengan Bapak Perbekal Desa Kesiman Kertalangu. Ayo ikuti saya. Nah, Semeton, di sini sudah ada Bapak Perbekalnya, Pak. Ya, Swastiastu. Swastiastu, Pak. Perkenalkan, yang Imade Swana. Jadi terima kasih ya Alan sudah bisa berkunjung ke sini. Selamat datang di Desa Kesiman Kertalangu. Saya ingin tanya-tanya sedikit dong, Pak, boleh nggak? Ya, silakan apa yang perlu bisa saya jelaskan. Pak, bisa dijelaskan sedikit nggak terkait keberadaan Desa Budaya Kertalangu ini? Dan sejak kapan berdiri dan seperti apa perkembangannya? Begini, kalau kita berbicara tentang Desa Budaya Kertalangu, yaitu berdiri sejak tahun 2008. Dan itu sudah di SK-kan oleh Bapak Wali Kota. Beliau waktu itu adalah Bapak Anak Agung Supoyogo, dan SK tersebut diserahkan kepada Desa Kesiman Kertalangu untuk mengelola secara penuh. Nah, Desa Budaya Kertalangu ini merupakan suatu keunikan karena memang di awal latar belakang berdirinya Desa Budaya Kertalangu ini karena ada keinginan dari pendahulu kami, senior kami, yaitu Bapak Wayan Marke. Jadi beliau menginginkan untuk bisa melestarikan keberadaan daripada lahan pertanian yang masih aktif di Kota Denpasar, khususnya di Desa Kesiman Kertalangu ini. Nah, tentunya dengan niat baik itu, akhirnya SK dibuatkan oleh Bapak Wali Kota dan diserahkan kepada Desa Kesiman Kertalangu untuk mengelolanya. Jadi di sini suatu keunikannya adalah di kawasan jalur hijau, ruang terbuka hijau kota itu diizinkan untuk membuat satu kawasan wisata dengan syarat-syarat bahwa boleh ada kapasitas pendukungnya cuma 10%. Jadi ada bangunan-bangunan pendukung di situ hanya boleh 10% dan bangunan itu pun tidak boleh permanen. Nah itu jadi selama perkembangan dari 2008 sampai kurang lebih 2011-an ya, mungkin puncaknya itu Desa Budaya Kertalangu itu juga mendapat penghargaan dari Kementerian Pariwisata waktu itu. Bapak Jerowacik langsung memberikan penghargaan atas ide yang dibuat untuk bagaimana menjaga keberadaan daripada
sawah yang masih aktif itu dan apa yang bisa dikembangkan di situ. Jadi itu menjadi suatu konsep yang sangat luar biasa dan diberikan penghargaan pada saat itu 2011. Pak, katanya di Desa Budaya ini ada wisata edukasi. Apa sih Pak yang dimaksud dengan wisata edukasi itu? Nah inilah yang ingin saya ceritakan lebih lanjut kepada Di Alan. Jadi perkembangan yang tadi saya sampaikan 2016 kami baru mulai, 2017 kami menata kembali karena di kawasan ini dulunya memang yang menjadi paling digemari oleh masyarakat khususnya Kota Denpasar adalah adanya jogging track. Jadi jogging track yang luasannya kalau satu kali lingkaran itu melintas itu adalah kurang lebih 1,1 km. Jadi rutinitas dari masyarakat kami khususnya di Kecamatan Langu dan Denpasar itu mengadakan kegiatan rutin untuk jogging pagi dan sore, ya paling di puncaknya misalnya di Sabtu Minggu. Nah, di saat kami menjabat selaku Perhubkal, jadi di situ memang keberadaan jogging itu memang beberapa sudah tidak terkelola dengan baik, sudah kondisinya sudah kurang bagus. Akhirnya dengan APBDes, lewat APBDes ya melalui dana desa juga. Jadi di situ pemerintah desa mulai menata kembali jogging yang sudah rusak, kita perbaiki, segala sesuatunya kita benahi, dan akhirnya jogging track sudah beroperasi dengan baik, dan beberapa UMKM juga kita siapkan untuk teman-teman yang memang ada usaha untuk bisa berjualan. Dan juga dari kondisi jogging track ini dengan ramainya kembali masyarakat yang berolahraga, jadi masyarakat kami yang petani-petani yang ada itu bisa langsung berjualan di pinggir jogging itu dengan menjajakan hasil pertanian mereka di pagi hari maupun sore hari. Nah, tahun 2019 jadi desa kembali, pemerintah desa mulai juga berkeinginan yang lebih ya daripada apa yang sudah dibuat. Jadi 2017 kami menata jogging track dengan fasilitas-fasilitas pendukungnya, ada rest area dan segala macam, tadi ada tempat buat UMKM. Dan 2019 ini kami lebih berpikir lagi apa sih yang bisa kita berikan kepada masyarakat yang datang ke Desa Budaya Ketulangu ini. Ya tentunya sesuatu yang mereka harus dapatkan di sini adalah tentang pertanian. Jadi pertanian itulah yang menjadi suatu keunikan yang ada di Desa Ketulangu, khususnya kami di Denpasar. Nah, pemerintah desa dengan bantuan beberapa teman-teman profesional juga kami mengajak berkoordinasi juga, selalu berkomunikasi dengan teman-teman yang memang kami anggap beliau adalah mampu untuk membuat suatu desain. Jadi ada beberapa profesional juga kami ajak, artinya kita ajak rembuk, dan dukungan juga dari teman-teman BPD, LPM, lembaga-lembaga yang ada di Desa Ketulangu, termasuk juga sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Desa Ketulangu ini, kita ajak rembuk. Nah, kami akhirnya membuat konsep yang namanya Desa Wisata, itu wisata edukasi subak, yang kami sebut namanya dengan nama Tebo Majalangu. Nah, sesuatu yang paling potensi yang mungkin bisa kami jual yang lebih sekarang ini lebih diunggulkan adalah ini wisata edukasi subak Tebo Majalangu ini. Di Tebo Majalangu ini kami memang menyajikan suatu bentuk edukasi. Jadi bagaimana keprihatinan kami juga seperti pendahulu kami, lahan pertanian yang masih ada ini supaya tetap bertahan. Dan anak-anak kita yang sekarang kita ketahui ya sebagian besar, maaf ya, jadi mereka itu sering sekali disibukkan dengan gadget saja. Jadi mereka sangat jarang untuk berinteraksi dengan lingkungan, dengan ya segala sesuatu yang ada di lingkungan. Yang paling utama adalah bagaimana mereka juga mengenal tentang budaya pertanian yang ada di Bali. Nah, itulah keinginan kami dari pemerintah desa. Akhirnya kami membuat Tebo Majalangu ini dengan bantuan para guru, para sekolah juga yang ada di lingkungan desa, itu membuatkan kurikulum. Jadi keunikan daripada wisata edukasi subak Tebo Majalangu ini, kami memiliki kurikulum khusus untuk belajar di luar kelas. Nah, dan itu pun dibantu oleh teman-teman dari prasekolah dan guru-guru bagian kurikulum untuk membuatkan kurikulumnya. Kurikulum itu sudah terbuat dan itu menjadikan guide dasar daripada teman-teman pengelola yang ada di sini. Jadi secara keseluruhan Desa Budaya Ketulangu dan Tebo Majalangu ini sekarang ada di bawah naungan BUMDes kami yang namanya BUMDes Kertasari Utama. BUMDes Kertasari Utama khusus untuk di wisata edukasi subak Tebo Majalangu ini memang secara langsung dikelola oleh BUMDes. Itu
segala sesuatunya yang menjadi baik penghasilan ataupun pengeluaran yang memang dikeluarkan itu adalah harus dikelola oleh BUMDes. Nah, karena desa sudah menyerahkan secara penuh pengelolaan ini kepada BUMDes kami. Jadi kami juga boleh cerita sedikit tentang wisata edukasi siswa Tebo Majalangu ini. Jadi kalau dilihat dari nama Tebo Majalangu itu semua sebenarnya ada artinya punya filosofi. Jadi ada makna yang terkandung di nama wisata edukasi Subak Tebo Majalangu. Tebo itu penulisannya juga ya agak berbeda. T E kecil B A. Jadi itu adalah singkatan dari tempat belajar alam. Tebo. Dan secara harfiah kalau di alam mungkin pernah mendengar ini yang namanya tebo itu dulunya kalau di Bali itu semua rumah itu memiliki tebo. Jadi rumah-rumah kita di desa itu pasti memiliki tebo karena luas area rumah itu cukup besar. Tapi kalau sekarang kita di kota, khususnya mungkin di Denpasar ini, rumah-rumah itu sangat jarang yang didirikan dengan luasan yang lebih dari mungkin 1 area 2 area. Jadi kalau mungkin memiliki tebo itu sangat kecil. Jadi mereka paling memiliki halaman depan saja. Jadi tebo itu adalah halaman belakang ya. Jadi di situ aktivitas segala macam itu bisa dilakukan di tebo itu. Ada bercocok tanam, ada juga melihara binatang. Nah itu konsep itulah kami bawa ke Tebo Majalangu ini. Itu secara harfiahnya. Terus kalau dari ininya kan itu sudah singkatan dari tempat belajar alam ya. Kalau dari kepanjangan daripada Tebo itu. Terus Majalangu, kenapa Majalangu juga itu adalah karena dulu di Kesiman Telangu ini ada kerajaan tua yang namanya adalah Kerajaan Majalangu. Nah, Kerajaan Majalangu ini kebetulan adalah tempatnya ada sekarang ini menjadi sekolah SMP 14 dan SMA 9 dan SMK 6. Di lingkungan itulah dulu bekas kerajaan daripada Majalangu ini. Nah, konon ceritanya Kerajaan Majalangu ini dikalahkanlah oleh semut. Artinya terjadi kalau istilahnya kutukan dari mertua dari sang raja mengutuk sang raja itu bahwa beliau itu kan dikalahkan oleh semut. Artinya kan kerajaannya kan diruntuhkan oleh semut. Akhirnya memang benar kejadian seperti itu. Nah, jadi nama Majalangu itu kami bawa di sini Tebo Majalangu. Nah, untuk juga misalnya korelasi antara menghubungkan antara tempat ini dengan bekas kerajaan itu, jadi ikon daripada tempat ini kami buatkan adalah ikonnya adalah semut. Nah, patung semut mungkin di alam dari baru masuk kan kelihatan ada patung semut di sana. Jadi ada patung semut, jumlah semut pun itu adalah 11. Jadi semua juga ada maknanya. Dari semut secara tadi dari story kan sudah saya sampaikan, dan mungkin dari filosofi semut kan kita sudah tahu nih. Pasti orang tuh kalau udah mau tahu tentang semut apa yang filosofi yang bisa dilihat dari semut pasti adalah gotong royong. Jadi gotong royongan dari semut. Nah, kenapa dibuat patung semut itu 11? Karena dusun daripada di desa Kesiman Telangu adalah jumlahnya ada 11 dusun. Jadi bagaimana ke-11 dusun yang ada di desa Kesiman Telangu ini bergotong royong membangun desa Kesiman Telangu ini ya melalui keberadaan daripada wisata edukasi Subak Tebo Majalangu. Jadi itu kami wujudkan dalam patung semut itu dengan jumlah 11. Nah, seperti itu ceritanya keberadaan daripada Tebo Majalangu, dan yang mungkin bisa paling digemari di sini oleh anak-anak kami yang mungkin datang ke sini, anak kita yang sering berkunjung adalah satu, mereka itu bisa mendapatkan edukasi tentang bagaimana mereka bercocok tanam, baik tanaman basah maupun tanaman kering. Jadi mereka itu kami siapkan suatu wahana tempat itu untuk bercocok tanam, mungkin bisa kita lihat nanti tempatnya. Nah, di situ diberikanlah edukasi bagaimana cara menanam padi. Artinya bahasanya kan memula nih, kalau bahasa Bali kan memula. Nah, bagaimana? Nah, itu belajar memula. Nah, dari edukasi itu mereka sudah mengetahui proses daripada nasi yang kita makan tuh dari mana asalnya. Nah, dari memula, dari nanti ada juga kita buatkan juga ada kebun di sana, ada bukan kebun, ada persawahan yang ditanam juga secara organik oleh teman-teman dari staf di Tebo ini. Jadi itu dari awal mereka belajar menanam. Bukan hanya dari menanam, mereka bisa menyaksikan juga ada pengolahan lahan sawah, yaitu lahan tanahnya itu dari pembajakan itu dengan secara tradisional. Jadi kami tetap menjanjikan cara mengolah tanah itu dengan cara tradisional, itu dengan membajak sawah dengan sapi. Ya beda kalau di luaran di sini mungkin di lingkungan pertanian yang ada di lingkungan Jogging Trail ini masih
kebanyakan memang menggunakan traktor. Tapi untuk memberikan suatu istilahnya edukasi kepada anak kita, bagaimana sih proses yang dulu dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita secara tradisi ya, dengan membajak dengan menggunakan sapi. Nah seperti itu dilaksanakan di sini. Jadi anak mengenal juga, jadi proses pengolahan lahannya, dari cocok bertanamnya, dan sampai juga ada proses sampai panennya. Nah itu yang sangat-sangat menarik juga disenangi oleh teman-teman atau adik-adik kita, anak-anak kita yang datang ke sini untuk belajar. Terakhir mungkin kebanyakan juga tidak hanya sampai di situ, mereka untuk pengolahan kita juga ada beberapa kebun di sini yang kita juga manfaatkan, bisa langsung dijadikan sebagai tempat untuk cooking class, jadi belajar masak. Nah anak-anak yang mungkin di tingkat PAUD itu belajar masaknya mungkin ya biasanya di sini kami juga menyuguhkan ada yang namanya makanan tradisional Bali itu laklak. Nah, itu biasanya kami sajikan setiap ada kunjungan-kunjungan, ada laklak. Tadi waktu jalan sama tadi teman-teman datang itu di sana kami tadi terima itu, di situlah tempatnya. Itu namanya warung Tegik. Wah, di situ biasanya kami sajikan, dan di situ tempat edukasi untuk bagaimana cara belajar masak itu dilaksanakan. Itu yang menjadi unggulan-unggulan yang ada di Tebo Majalangu ini. Selain itu juga untuk anak-anak yang mungkin lebih tinggi tingkatannya, bukan cuma di PAUD ya, yang tadi kunjungannya kan kebanyakan PAUD dan SD. Yang menggunakan untuk di area ini adalah untuk camping ground juga ada. Jadi ada perkemahan ya, seperti kemarin malam itu ada anak-anak dari Permana dari Kota Denpasar itu mengadakan kegiatan. Jadi mereka mengadakan kemah di sini. Jadi kami juga menyediakan suatu area yang cukup luas untuk perkemahan. Dan di situ juga selain perkemahan bisa dilaksanakan kegiatan-kegiatan wedding party, juga ada kegiatan-kegiatan dari perpisahan kelas. Biasanya kan ada apa namanya itu biasanya anak-anak pas mau lulusan itu biasanya mereka pasti ada pertemuan, artinya ada kegiatan perpisahan. Mereka biasanya mau menyewa untuk mengadakan kegiatan di ruang terbuka yang ada di lingkungan di Majalangu. Itu yang artinya sudah berjalan di sini di Tebo Majalangu, dan memang kedepannya perkembangannya kami masih ada beberapa kekurangan-kekurangan. Seperti tempat pertemuan kita sekarang ini, tempat kita duduk ini adalah tempat pertemuan sekaligus adalah museum ini. Jadi ada beberapa jenis-jenis alat pertanian kuno yang sudah kami sajikan, dan juga pemanfaatan seperti apa, fungsinya seperti apa sudah ditajikan di sini. Jadi ruang pertemuannya sangat kecil ini, kapasitasnya baru 40 orang. Nah, karena selama ini kunjungan yang sudah ada di Tebo Majalangu ini, terus terang kami bilang tidak hanya sebatas tadi anak-anak PAUD sampai SMP yang kami sampaikan tadi. Beberapa kementerian sudah pernah hadir di sini. Yang pertama adalah Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Ibu Bintang Puspoyoga, beliau sudah pernah hadir di sini dengan Bapak Hasto, Ketua BPKB BPN Pusat. Jadi sekalian beliau hadir di sini. Jadi kegiatan beliau ada di sini, dan anak-anak FAD juga yang kemarin itu beliau ini juga ikut membantu untuk menerima. Nah, dengan kapasitas ruangan wantilan seperti ini sangat-sangat terbatas bagi kami. Jadi makanya kedepannya kami berharap kami akan membuat suatu wantilan yang lebih besar, yang mungkin kapasitasnya tidak seperti sekarang ini cuma 40 orang, mungkin kita bisa menampung 100-200 orang. Itu yang kami buatkan. Dan keterbatasan kami juga ada seperti tempat untuk penginapan. Jadi kita akan buatkan bentuknya adalah glamping nanti. Jadi model-model glamping, jadi sangat-sangat menyatu dengan alam. Itu yang akan menjadi terobosan ke depan, inovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah desa, BUMDes, dan teman-teman yang ada di Tebo Majalangu ini. Itu yang bisa kami jelaskan dulu, Dealan, dan selanjutnya mungkin kalau lebih detail Dealan ingin mengenal tentang Tebo Majalangu dan bagaimana masalah kunjungan yang ada, berapa perharinya, mungkin kapan saja ramenya, dan apa saja yang mungkin diberikan atraksinya lebih kompleks, itu lebih banyak mungkin bisa diberikan oleh Bapak Manajer. Nanti Dealan bisa kami perkenalkan dengan Pak Manajer daripada Tebo Majalangu ini, yaitu Pak Made Soroputra. Sekaligus beliau adalah warga kami yang memang pernah sebelumnya adalah bekerja di pariwisata. Jadi itu mungkin Alan yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada mungkin atau yang tidak lagi ingin ketahui tentang keberadaan Desa Budaya Kertelangu, tentang Tebo Majalangu ini, silakan. Iya Pak, makasih Pak. Semoga Desa Budaya Kertelangu ini semakin berkembang dan semakin maju, dan juga bisa memberikan edukasi yang lebih untuk generasi muda. Ya,
Terima kasih Dialan. Harapan kami juga seperti itu, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Dialan, doa itu adalah suatu hal yang mungkin menyebabkan juga akan suatu keberhasilan. Mudah-mudahan itu bisa berhasil, dan kami berharap betul mungkin dukungan juga dari Dialan dan teman-teman yang ada mungkin baik di Denpasar, Bali, dan mungkin nasional secara keseluruhan, supaya juga ikut mendukung apa yang menjadi tujuan kami, tujuan kita bersama untuk bisa memajukan desa budaya Ketelan ini, khususnya desa wisata Kesiman Ketelan secara umum. Ya. Sultan, seperti itu obrolan saya dengan Bapak Perbekal. Semoga bisa menginspirasi semeton yang ingin lebih tahu lagi tentang pertanian dan juga tentang alam. Sekarang saya akan bertemu dengan pengelola Tebu Majulangu ini. Ayo ikuti saya. Tanaman seperti ini kan namanya tanaman teleng. Nah, tanaman teleng ini bunganya selain kita lihat dengan seandainya dia mekar, keindahannya, bunganya ini kita bisa jadikan sebagai daun teh. Nah, jadi kita sajikan kepada anak-anak yang edukasi